Hey guys, what's up? Oke, kembali lagi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kalian tentang makanan-makanan ya, berdasarkan yang paling bagus dan yang paling jelek. Dan di sini saya sudah menuliskan setiap perbedaan-perbedaannya. Jadi semoga ini dapat membantu dan selamat menyaksikan. Oke guys, kembali lagi. Jadi sini saya mulai saja. Saya sudah mengurutkan berbagai macam makanan yang saya biasanya makan di sini ya, dan yang menurut saya bagus. Tapi ini tidak saya urut berdasarkan yang paling bagus lalu yang paling baik ya. Jadi ya langsung kita mulai saja. Makanan yang pertama adalah melon. Melon adalah makanan yang lumayan bagus dengan hunger restoration, yaitu hunger bar yang diisi yaitu 2. Kalau 2 itu berarti 1 bar full. Jadi setengah bar kita itu adalah dihitung 1 di sini ya. Dan saturation itu dihitung dalam 1 bar. Setiap 1 hunger. Jadi 2 hunger saturationnya mengisi bisa nyampe 1,2 gitu ya. Jadi ini cukup kecil ya saturationnya ya. Juga melon susah dicari, dia hanya dapat didapatkan di jungle atau di sebuah village yang berada di savana village. Mereka menanamkannya di village mereka ya. Dan cara membuat farm itu cukup gampang. Jadi dalam farming air dapat membuat tanah subur seperti basah dalam radius 4 blok seperti ini. Cuman bisa 4 blok, tidak bisa lebih, tidak bisa nyampe 5. Jadi seperti ini saya buatnya. Yang biasa saya suka buat air, lalu sini ada 4, sampai ujung ada 8, ada air di setiap sisi. Dan ini adalah sistem otomatis yang khusus buat ini MCPI. Saya dapat melakukan tutorialnya untuk semua automatic farm untuk segala makanan ini ya. Jadi ya nanti saya akan melakukannya. Lalu kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita ke wortel. Wortel memiliki hunger restoration lebih besar dan saturation lebih besar dari melon. Jadi jika awal-awal ini makanannya ya cukup baik, walaupun saya jarang memakannya, kalau jarang saya melakukannya. Cara membuat farm seperti itu sama seperti nanti wheat dan kentang. Nanti saya akan menjelaskannya lebih lanjut yang ini. Lalu kita berubah lagi, pindah ke ini sweet berries. Ini hanya dapat ditemukan di taiga forest. Ini adalah makanan yang saya bilang lumayan baik, walaupun hungernya cukup 2 dan saturationnya sangat kecil 0,2, karena ini dapat memproduksi sangat banyak setiap kali ini dan sangat cepat tumbuhnya. Ini adalah farm yang saya buat ya. Jika ingin membuat seperti biasa, kalian dapat membuat seperti ini sebanyak apapun dengan sampai sepanjang apapun. Atau jika kalian ingin lebih aman, karena jika seperti ini di survival kalian akan dapatkan damage jika kalian menginjaknya. Ini adalah setup yang biasa saya pakai. Jadi kalian jalan ke temboknya ini, menahan diri kalian, dan kalian jalan ke samping sambil menekan. Nah, mereka akan jatuh seperti itu. Kalian dapat membuatnya panjang sampai manapun ya, karena ini dapat dibuat yang penting lurus ke samping ke depan kemana aja. Tapi kalian tidak bisa menambahkan lagi seperti ketebalan yang 3, karena kalian tidak akan bisa menghancurkan yang tengah. Jadi dari itu kita udah dapat 32 ya. Jadi sangat cepat, tumbuhnya pun juga sangat cepat. Nah, itu kita lanjut ke roti. Nah, ini saya membagikannya. Ini adalah bagian dimana makanan untuk starter awal-awal ya. Lalu ini makanan daging-dagingan, dan di sana adalah makanan yang paling mahal atau yang tinggi gitu ya. Saya akan menjelaskannya nanti. Kita lanjut lagi ke roti. Roti itu
awal-awal sangat bagus karena hunger restorationnya paling tinggi, yaitu 5, dan saturationnya 1,2. Ini dapat didapatkan dengan menanamkan wheat dan di craft dengan 3 wheat untuk 1 bread. Kalian juga dapat ngebreak ini ya, yang berada di village, apa nih namanya ya, hay bale. Kalian dapat menghancurkan ini di village dan kalian craft satu ini dapat 9 wheat. Berarti satu ini kalian dapat 3 roti. Nah, di sini adalah setup yang biasa saya pakai untuk membuat farm seperti ini. Farm ini dapat dipakai untuk carrot, potato, beetroot, wheat, apa saja ya, kecuali melon, pumpkin, sweet berries ya, seperti itu. Ini jadi cara bekerja yang ini itu saya menaruh air di tengah, lalu air ini memiliki radius 4 blok seperti yang saya sudah bilang. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu sampai seluruhnya. Jadi kalian penuhin, Anda ketemu ini. Jika ingin dibesarkan, kita dapat membuatnya tinggi ke atas ataupun ke samping. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4. Ini air selanjutnya. Lalu kalian mengisinya lagi seperti itu. Dan lalu yang terakhir dari makanan untuk starter yang kita mulai di sini, kita sudah mulai menggunakan cara memasak ya. Tidak hanya langsung nge-craft atau nge-break dan dimakan langsung seperti itu. Jadi ini adalah potato, kentang. Kentang jika tidak dimasak, hungernya 1 dan saturationnya 0,6. Lumayan, cuman hungernya cuma 1, jadi gak bakal buat kita kenyang. Tapi setelah dimasak, hunger kita akan naik ininya menjadi 5 dan saturationnya 1,2. Berarti hungernya itu 2,5 bar, seperti yang saya sudah bilang ya. Potato sama saja, kita bisa menanamkannya seperti ini. Juga saya sangat suka menggunakan kentang karena sangat mudah untuk di harvest dan mendapatkannya sangat banyak. Jadi kalian memasaknya dengan furnace, smoker atau campfire. Perbedaannya furnace dengan smoker yaitu smoker dapat memasak makanan lebih cepat, makanan apapun. Jika campfire ini dapat memasak 4 makanan sekaligus, dia akan jatuh sendiri. Tapi ini tidak bisa mendapatkan banyak. Ini hanya seperti sebuah seperti dekorasi untuk jika kita memasak, cuman biasa doang. Tapi ini masih tetap berfungsi. Ya, masih berfungsi. Jadi dari yang semua ini, untuk awal-awal menurut saya yang paling bagus itu adalah yang paling tinggi antara carrot atau kentang. Itu yang bagus. Tapi jika emang tidak membutuhkan farming, kalian dapat ke village mengambil ini, kan biasanya village sangat banyak hay bale yang membuat roti. Itu cukup membuat kalian kenyang dan bisa lama habisnya roti ini sampai kalian dapat mendapatkan makanan yang baik dan banyak. Jadi kita lanjut ke daging. Daging di sini ini ada banyak macam daging ya. Daging-daging ini ada cod, salmon, pork, beef, mutton, chicken, dan rabbit hide. Jadi di sini saya mulai dengan cod yang saturationnya dengan salmon yang masih raw, yang belum dimasak, hunger 2, saturation 0,2 sama. Dan jika dimasak, salmon lebih tinggi yaitu hunger 6 dan saturation 1,6, tapi cod hunger 5, saturation 1,2. Ini cukup baik, tapi untuk mendapatkan makanan yang banyak, ikan yang banyak itu susah. Kalian dapat mendapatkan banyak ikan dari ya membuat guardian farm, dan itu untuk awal-awal terlalu mahal untuk kita ya. Tapi mendapatkan sangat banyak ikan. Atau kalian dapat memancing seperti biasa dan nunggu seharian untuk memancing dan hanya mendapatkan dikit. Itu tidak begitu bagus. Atau kita bisa membuatnya otomatis dengan AFK.
seperti ini. Saya kurang air. Nah, jadi ini model, ini FK Fishing Farm namanya ya. Tapi sebenarnya untuk ini tidak bagus untuk makanan mencari ikan. Ini bagusnya untuk mencari buku dan fishing rod atau yang seperti itu ya. Karena jika kita mancing kita dapat mendapatkan seperti buku mending, buku terbaik gitu ya. Oke. Jadi setelah saya beritahu jika ikan itu kurang bagus karena susah didapatkan, kita lanjut ke daging-dagingan binatang yang dapat kita dapatkan dengan mudah. Kita mulai dengan pork yang sama saat raw dengan beef, hunger 3 sama saturation 0,6. Dan jika dimasak juga sama, hunger 8 saturation 1,6 dan beef juga hunger 8 saturation 1,6. Ini adalah hunger yang paling besar sampai sekarang ya, dari sekian banyak itu. Dua ini yang masih paling besar. Dan dua temannya yaitu mutton dan chicken juga sama ya. Ini 3 tetapi ini 2 hungernya. Berbeda dikit dan saturationnya masih sama. Tapi saat dimasak hungernya 6 tapi saturationnya berbeda. Mutton lebih bertahan lama 1,6, jika ayam cuma 1,2. Jadi lebih lama. Lebih cepat untuk lapar. Walaupun ayam adalah makanan yang paling mudah didapatkan karena farmnya sangat otomatis seperti ini. Seperti lihat, sangat cepat. Jika kalian bisa meninggalkannya kapan saja dan saat balik kalian akan mendapatkan banyak ayam. Jadi ini mungkin juga bagus. Hanya saja yang paling tinggi adalah 2 ini. Lalu daging yang terakhir adalah rabbit hide dengan hunger 3 saturation 0,6. Jika dimasak hunger 5 dan saturation 1,2. Saya nggak pernah makan rabbit hide di Minecraft Survival karena rabbit itu sangat susah didapatkan dan jika di farm itu tidak akan mudah juga karena saya tidak begitu tahu cara ngefarm rabbit yang benar. Dan juga rabbit itu hanya dapat ditemukan di tempat tertentu ya, seperti desert. Jika 4 ini kalian dapat menemukannya di mana saja. Jadi yang paling bagus adalah 4 ini. 2 ini. Tetapi untuk automatic farm yang paling mudah adalah ini. Walaupun agak sedikit mahal, tapi tidak begitu mahal juga, hanya dukan observer, 1 piston dan dispenser ya. Dan juga ada satu makanan yang dapat menyaingi daging itu beef dan pork, yaitu pumpkin pie dengan hunger 8 tetapi saturation 0,6. Saturationnya sangat kecil. Ini sangat ribet ya menurut saya. Kalian membutuhkan pumpkin, membutuhkan sugar yaitu dari sugar cane, kalian bisa membuat farm seperti ini, dan membutuhkan telur yang kalian bisa mengkoleknya dengan manual. Ayamku kok hilang semua. Tunggu ya, dari ayam sini ya, ngambil manual atau kalian dapat membuatnya otomatis. Kalian dapat mendapatkan ayam sebanyak apapun di sini. Lalu naruh hopper di bawah dan tutup seperti ini. Atau kalian dapat menutupnya langsung tutup aja atasnya. Tapi saya suka ingin melihat di sini. Mereka tidak bisa lompat dari sini. Dan kalian taruh hopper mengarah pada chest dan taruh stair di sini agar kalian dapat mengakses pada chest ini. Dan kalian dapat mendapatkan bed telur di sini. Nah, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan farm-farm yang lainnya ini, saya akan lanjut ke sini dulu. Saya lupa. Oke. Ini adalah makanan-makanan dan apa yang kita dapatkan jika kita membunuh dan mengfarm para binatang ini ya. Oke. Jadi pertama babi. Babi itu dia memakan kentang dan wortel. Dan mereka dapat membuat yaitu pork chop yang lumayan mudah. Jika untuk awal-awal kalian dapat membuat
fence gate nyampe ujung segede apa aja, saya segini. Lalu kalian menaruh pick di sini dan kalian breed. Kalian kasih kentang atau wortel. Lalu saat sudah semuanya banyak, kalian apa membunuhnya sebanyak apapun dan paling tidak sisakan minimal 2 agar dapat mereproduksi lagi. Nah, lalu sapi ini semua binatang ini juga sama ya. Untuk cara membuat farmnya yang mudah, kalian dapat membuatnya tempat kandang yang besar, lalu kalian kasih makanan, di breed, mereka melahirkan anak makin banyak. Setelah itu jika udah besar semua dibunuh seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah sapi, kita kasih makan wheat, dan saat kita bunuh kita dapat beef, juga leather yang dapat kita buat menjadi item frame atau leather armor. Lalu kita lanjut ke ayam. Ayam itu sangat aneh ya. Jika di real life, ayam itu mereproduksi dengan bertelur, lalu telurnya menetas menjadi anak ayam. Tapi di sini mereka ternyata dapat mereproduksi juga tanpa bertelur, langsung mereka melahirkan dengan seed. Seed jika kalian itu ya sama saja seperti yang dijelaskan, tidak susah saya menjelaskannya lagi. Jika kalian bunuh, kalian akan mendapatkan ini feather. Michael God, teman aku join. Oke, minta maaf ya, skin aku ganti lagi ya. Biasanya nggak tahu kenapa suka ngebug saat teman saya masuk, skin saya juga akan ikut terganti seperti skinnya mereka ya, dan dia kembali lagi. Ya sudahlah, mau ngapain lagi. Udah, saya lanjut menjelaskannya lagi ya. Jadi jika kalian membiarkan, mereka akan menetaskan telur, dan telur ini kalian dapat melemparnya di saya, dan mereka akan mengeluarkan anak ayam. Tapi jika kalian breed makin banyak, kalian dapat membunuhnya langsung seperti itu, sama aja. Untuk sheep juga sama saja, tapi mereka dapat mendapatkan wool saat kalian membunuh, atau kalian shear, kalian akan mendapatkan wool sebanyak 1, 2, sampai 3. 1 sampai 3. Tapi sampai 4 saya juga tidak tahu karena saya belum ngetes ya. Mereka juga memakan wheat. Nah, jika kalian takut untuk binatangnya keluar, kalian tidak mau menggunakan fence gate untuk masuk keluar gitu, kalian menggunakan wool carpet seperti ini, carpet. Kalian dapat melompatkannya karena fence itu memiliki ketinggian 1,5 blok. Jika kalian menaruh karpet, blok ini menjadi hanya 1 blok ketinggiannya, jadi kalian dapat melompatkannya. Sumpah nih bocah ganggu banget dah. Oke, saya sudah nge-call dengan dia. Dia ternyata ingin mengajak saya on server karena kita sudah lama tidak main ya. Tapi tidak apa, saya sudah bilang nanti saya akan main. Saya akan lanjutkannya. Jadi ini saya belum menjelaskannya. Ini adalah automatic chicken farm. Jadi bagaimana kerja? Ya, ini akan mengeluarkan ke telur ini diambil oleh hopper ini jatuh kepada dispenser ini, lalu hopper ini terdetek oleh operator yang akan menyalakan redstone dan membuat sebuah redstone simple dia akan membuat dispenser ini mengeluarkan telur itu berkali-kali. Saat ayam ini tumbuh, mereka akan terkena lava dan mati dan mendapatkan makanannya yang sudah dimasak. Oke, ini bagian daging saya sudah menjelaskan. Kita berubah ke sini. Jadi, membuat telur sudah sangat mudah seperti ini. Jika membuat sugar dari sugar cane, ini sugar cane itu tumbuh di tempat di mana harus di sebelah air. Ini seperti ini. Jika kalian menaruhnya di sini ya, ini saya contohkan, saya ambil, kalian tidak dapat, tapi kalian bisa di sini. Seperti itu. Di sini tidak bisa sekelilingnya. Bisa seperti. Jadi kalian dapat, jika ingin manual, kalian dapat membuat air sangat panjang sampai sini, dan kalian penuhin dengan sugar cane. Lalu membuat air sini, sugar cane lagi, air sini, sugar cane lagi, seperti itu. Mudah. Atau kalian dapat membuatnya otomatis seperti ini. Kalian harusnya menutupnya, tapi biar kalian dapat lebih mudah. Jadi ini otomatis. Ini sangat mudah membuatnya. Ini saat
sugarcane ini terdetek oleh observer ini, dia akan membuat pistonnya terdorong dan membuat sugarcane-nya jatuh. Jadi membuatnya sangat gampang. Observer mengarahkan pada itu, taruh di blok di belakang piston, lalu taruh redstone. Sangat mudah. Lalu di bawahnya tinggal membuat seperti ini. Ini sama seperti yang di melon ya. Saya lupa mau bilang ngambilnya. Cuman membuat minecart lalu ada hopper mengarah ke sini. Sangat mudah. Aduh. Nah, kalian dapat membuatnya sepanjang apa saja, lalu kalian dapat membuatnya di atas lagi. Tapi jika di atas lagi, itu mungkin agak susah karena kalian harus menaruh minecart lagi. Mendingan kalian membuatnya panjang samping lalu berseberangan berada di depan ini lagi, seperti itu.